Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah masih bisa berjumpa lagi dengan saya Yaki Warso. Alhamdulillah. Dan lama ya teman-teman ya kita nggak jumpa ya, atau mungkin lama kita nggak upload video lagi ya. Bukan karena saya malas atau gimana teman-teman, tapi sejujurnya ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan ya teman-teman. Dari salah satu petunjuk sahabat kita di alam ya, atau mungkin eyang, bisa sebut kita eyang ya, karena saya harus ada pembersihan diri teman-teman ya. Ada alat yang harus saya lakukan untuk memperkuat benteng saya, untuk memperkuat ilmu-ilmu saya ya teman-teman. Kayak kemarin contohnya, saya 7 hari 7 malam tuh tidak tidur ya teman-teman ya, karena harus puasa tidur. Dan juga kemarin 3 hari 3 malam pun saya nggak makan ya, seperti itu contohnya. Dan banyak hal lagi yang harus saya lakukan untuk membersihkan raga ini ya teman-teman, agar dapat menampung pelajaran-pelajaran atau mungkin ilmu-ilmu yang saya terima dalam perjalanan hidup teman-teman. Karena yang namanya raga itu harus tetap kita bersihkan, apalagi dalam dunia spiritual ya teman-teman ya, atau mungkin dunia gaib ini. Kita harus membersihkan badan supaya kita itu tidak terkena imbas serangan balik, ataupun badan kita itu sudah kuat atau mungkin sudah kebal atas serangan-serangan balik dari makhluk sekitar ya teman-teman. Oke ya, kita kembali lagi ke malam ini rencana kita kebetulan juga ada permintaan dari subscriber ya teman-teman, atau mungkin dari saudara kita itu mau membersihkan tanah ya teman-teman. Tanah itu katanya mau dibikin rumah. Tapi kata mitosnya, mungkin kata warga sekitar, tanah itu tanah gatal ya, tanah gatal atau tanah yang tidak bisa dihuni teman-teman. Tanah yang tidak bisa dihuni itu katanya sering ada penampakan teman-teman. Dan dulu pernah ya, ini informasinya, itu dulu pernah ada yang berusaha atau mungkin ada yang mau menempatin di tempat itu, tetapi pekerjanya itu pada sakit teman-teman, baru gali ya. Tahu kalau kita bikin pondasi teman-teman ya, itu kalau kita mau bikin pondasi itu kan kita gali dulu itu. Nah di situ pas penggalian itu tukangnya itu pada sakit. Nah, dan setelah sembuh dilanjut lagi, ternyata setelah dilanjut pada sakit lagi. Disitulah tukang-tukang di situ pun sudah tidak mau untuk bekerja di situ lagi. Makanya di situ terkenal tanah yang gatal atau tanah yang tidak bisa dibikin rumah. Dan di situ pun sudah ada beberapa orang tua atau mungkin spiritual atau mungkin yang dituakan itu mengecek tanah itu. Katanya itu di situ ada istana ya. Kalau saya lihat sih bukan istana ya teman-teman, tapi rumah yang begitu megah dan juga besar ya gitu teman-teman. Tapi udah beda, tapi rumah di alam gaib ya teman-teman, bukan alam nyata. Mungkin sebab itulah makanya di situ tidak bisa didirikan rumah lagi. Nanti coba, tapi saya cek sebenarnya apa yang terjadi, atau memang ada rumah di situ ya teman-teman. Kalau memang ada, kita izin baik-baik lah, kita berdampingan, karena lagi pula kan di situ tidak terlihat ya oleh manusia, atau tidak terlihat oleh kasat mata. Kita minta izin berdampingan, tapi kalau memang tidak bisa, kita pindahkan ke hutan ya teman-teman, biar tidak mengganggu karena ini termasuknya masih di daerah masyarakat ya, masih di perkampungan. Kalau memang ada seperti itu, kasihan juga pemilik tanah itu, jadi murah terus nggak ada yang mau beli. Kalau memang
mau dibikin rumah buat turunannya bisa, kan sayang teman-teman. Buat mengkocak dulu ya. Nah, ini tanahnya teman-teman. Ini bukan apa-apa, tapi ini perlindungan buat tanaman ya. Kemarin baru katanya baru dibersihkan ya, karena mau dibikin rumah. Ya, ini habis ditanamin katanya. Ini tanamannya dilindungin sama jaring, pagar jaring. Ya, ada airnya ya. Padahal ini termasuk di bukit ya, bukan bukit sih, dataran tinggi ya teman-teman ya. Termasuk dataran tinggi, tapi ada airnya ini. Bagus, berarti ada sumber air di sini ya. Ini mana ada tempat duduk ya. Kita duduk di sini ya teman-teman. Sambil kita nungguin pergerakan di sini ya. Oke, ya, ini lebih jelas mungkin. Karena ini bagian air sini banyak. Dilihat-lihat dulu. Ya sama sekalian ya teman-teman ya. Ini saya bingung juga mau konsepnya seperti apa. Atau saya bongkar itu teman-teman. Jadi konsepnya seperti saya mau ke hutan, atau memang kita membantu di sekitar masyarakat aja, atau terjun ke masyarakat membantu, contohnya seperti ini, atau memang kita masuk ke hutan aja, gimana teman-teman. Silahkan teman-teman komentar lah. Astagfirullahaladzim. Mungkin nanti kalau memang nggak ada apa-apa, penting nanti kita bersihkan aja dulu ya, sama minta izin untuk pembuatan rumah di sini biar tidak ganggu lagi lah. Kalau memang makhluk itu tidak muncul sih. Itu suara apa tadi?
Allah Akbar. Maaf teman-teman, saya dapat suara tapi ini aja pameling ya teman-teman, dengan manggil nama saya. Bismillah. Kidalang sudah berhenti teman-teman. Dia pakai aja pameling manggil saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Benar ya. Ya. Saya sudah membuka lagi. Ya, saya sudah mulai terjun lagi. Sudah selesai. Ya. Sudah siap ya. Oh ya. Benarkah itu yang? Ya, siap. Silakan yang. Allahu Akbar. Teman-teman, kita datang dulu ya teman, kita dekatin dulu. Waalaikumsalam ya. Ada apa yang harusnya panjenengan kalau memang mau berbicara atau mungkin ada sesuatu biasa datang ke tempat yang ini, saya lagi ada tugas nih. Iya. Ada apa ya sebenarnya? Baik ya. Sudah lama saya ingin bertemu dengan bagaimana saya pindakan modal. Apakah sudah kau jalankan? Sudah ya, sudah saya jalankan. Seperti yang bilang, hal yang kemarin untuk pembersihan terhadap saya sudah laksanakan. Selanjutnya bagaimana ya itu ke depannya? Baik ya. Setelah kau membersihkan raka, itu untuk waktunya. Ramuan yang sudah saya berikan padamu, wabah itu sudah mulai menyebar di tanah Jawa ini. Sudah waktunya kau memberikan pada yang membutuhkan. Jangan kau tahan-tahan lagi. Jangan kau serahkan di televisi. Iya yang, tapi saya nggak tahu bagaimana cara menyebarkan ramuan itu untuk mencegah tentang wabah yang terjadi ini. Apa yang kita tanpa
Terus ramuan yang saya simpan itu di rumah, haruskah saya sebarkan sekarang ya pada orang yang membutuhkan? Ya, harusnya sudah. Sekarang banyak orang tiba-tiba bahkan tidak sedikit tiba-tiba meninggal. Pagi dia senang, sore sakit, malam pagi masih bisa bekerja, sore badan bahkan tidak bisa bergerak. Kita menjadi surat harus dilalui pakai manusia pilih harusnya sadar akan semua hal. Satulah, jangan meyakinkan orang ke kebaikan, karena orang yang akan diyakinkan dengan kebaikan maka orang itu akan melihat sebagai berjalan. Biarkan orang memilih jalannya sendiri. Baik ya, baik. Bapak. Sekarang saya ingin mengatakan seperti ini. Sebarkan ramuan. Jangan kau simpan sendiri. Baik yang saya akan simpan. Saya akan bagikan. Baik. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman. Tadi ternyata yang Sidap Ranti datang ya, Kidalang Sidap Ranti datang mengingatkan saya untuk menyebarkan ramuan yang wabah yang sudah mulai tersebar ya. Memang
wabah itu nggak tahu wabah apa ya, tapi kata tadi wabah itu tidak terlihat jelas. Pagi sehat, siang sore sakit, malam mati. Pagi dapat bekerja, sore badan kaku, malam tidak bisa digerakkan. Itu saya pun nggak tahu ya teman-teman, wabah apa. Tapi yang ramuan yang saya terima dulu itu kan saya suruh membersihkan badan itu. Nah, sekarang sudah boleh disebarkan ya, monggo teman-teman yang membutuhkan atau mungkin keluarganya sudah mengalami ciri-ciri seperti itu, silakan hubungi saja nomor saya di bawah ini ya teman. Siapa tahu jadi jalan ikhtiar yang berhasil untuk kesembuhan atau mungkin menghindari wabah itu ya teman-teman ya. Kita berdoa saja semoga kita tidak terkena wabah itu ya teman-teman. Jadi wabah itu bisa mengobati dan bisa mencegah ya teman-teman. Silakan monggo. Oke, ini saya lanjut pembersihan tanah ini dulu ya teman-teman ya. Sekian dulu, nanti kalau ada apa-apa kita lanjut lagi, kalau tidak ya kita besok lagi. Karena besok lagi juga ada pemerintahan dari teman-teman untuk pengobatan lagi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.